Untuk agenda hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Izin yang mulia, sesuai dengan kalender yang telah kita sepakati, BPU akan melanjutkan jawaban besok yang mulia. Baiklah, Aceh, bisa ditanggapi. Baik, dari hari pertama, agenda pertama ini masih belum dijawab oleh pihak penyidik, betul ya Pak? Nah, di sinilah saya lihat belum kesiapan mereka. Berarti mereka tidak siap. Karena tidak siap karena mereka tidak cukup bukti menurut saya. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya? Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AEP ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AEP. Kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AEP ini terlibat. Catat itu. Nyo, Bangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonyo dah. Mamang, si Abu yang imprem kepalanya, ada juga ada Pakun. Dua mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Akhirnya terlaksana juga ya sidang perdana berarti hitungannya karena yang minggu kemarin batal ya. Sidang perdana pra peradilan Peggy Setiawan. Tapi banyak netizen yang tidak terlalu terpuaskan karena ya jadinya sidang perdananya hanya mendengarkan gugatannya saja. Bahkan ada momen saat tim hukum Polda Jabar ditanya oleh yang mulia hakim apakah mau memberikan jawaban sekarang, itu pun tidak bisa gitu, meminta untuk besok, dan seketika refleks para penonton yang datang di belakang menyorakinya. Terus juga kita akan kasih momen-momen sidang pra peradilan Peggy Setiawan nih. Ceki-ceki meluncur. Nih Nyo. Yes. Di repost sama Rofi _as atau R besar. Sidang pra peradilan Peggy, momen kuasa hukum dari perwakilan pihak kepolisian disoraki pengunjung sidang. Ceki-ceki wow. Boleh. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Yang dulu yang silakan. Izin yang mulia, sesuai dengan kalender yang telah kita sepakati, BPU akan melanjutkan jawaban besok yang mulia. Baiklah, Aceh, bisa ditanggapi. Besok rencananya jawaban, replik dan buktinya sedang saya tanya lagi. Ya, yang datang ya kecewa juga ya. Pasti. Yang nonton juga pada kecewa gitu karena mungkin ada yang mengharapkan hari ini ada jawaban gitu. Iya. Atas gugatan yang udah dibacain panjang lebar tuh oleh tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan. Tapi yang menariknya Nyo, ternyata kekecewaan netizen itu juga pun beralasan. Karena di saat datang itu, ini kita meluncur aja deh. Cus. Nih di sini nih, perhatiin aja videonya nih ya dari Kompas TV yang live tadi kan, momen-momen saat kedatangan tim kuasa hukum Polda nih, ceki-ceki wow. Play. Oh, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan menyaksikan terlebih dahulu informasi terkini dari Polda Jawa Barat. Sudah menanti ini pada hari ini kami dari tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat, tentunya sesuai dengan undangan dari pengadilan, kita dengan tim jumlah sekitar 15. Insya Allah kita akan mengikuti sidang, dan nanti silahkan nanti rekan-rekan media apabila ini mungkin kegiatannya live bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap hari ini. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga? Enggak, ini internal aja. Internal untuk Polri. Saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Oh ya, selaku Kabitkum Polda Jabar, itu kami yang mengetuai. Mungkin itu aja. Agenda hari pertama apa ya Pak ya? Untuk agenda hari pertama ini membacakan
untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya nanti hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Mungkin izin Pak, kemarin kan banyak polemik gitu dan asumsi. Bisa diluruskan Pak, agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada sidang? Oh, sebetulnya itu kita juga ada jadwal peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan, kemudian dari Indramayu, ya kan? Dari Indramayu juga ada, kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban, yang kalau salah 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada. Begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan. Itu aja. Makasih. Udah, makasih. Tadi bisa didengar sendiri kan ya, mungkin ini yang menurutku ya banyak netizen juga yang akhirnya agak-agak kecewa gitu, karena di sini kan disampaikan sendiri agendanya hari ini itu. Hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi itu agendanya diinfokan, ada mendengarkan gugatan dari pemohon dan yang termohon membacakan jawabannya. Tapi tadi yang nggak tahu aku juga apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akhirnya memutuskan untuk besok baru dikasih jawabannya. Jawabannya yang akhirnya bertumpuk tuh besok tuh. Yang tadi nanti dijelaskan jadwalnya majelis hakim, kalau nggak salah Maya Selasa tuh numpuk, jadi habis membacakan jawabannya, terus nanti jam 1 itu si pemohon memberikan respon balik atau komentar baliknya soal jawabannya. Terus nanti juga si termohon memberikan respon lagi atas komentar dari jawabannya itu. Jadi numpuk nih, besok padat nih. Tapi yang paling menarik nanti kita play juga jadwalnya Rabu. Rabu tuh paling menarik, nanti kita lihat. Di sini aku sih pertama mau respect dulu karena udah menghadiri gitu ya. Itu respect gitu. Cuman tadi mengenai, kan ditanya tuh sama reporternya, kan ditanya kenapa minggu lalu nggak hadir gitu kan. Di jawabannya ya karena kita menghadiri persidangan lain gitu ya kan, seyogyanya gitu kan, ya kasih info aja nggak sih yang gitu. Tapi aku nggak tahu apakah memang berarti kan bisa dibilang kekurangan manpower untuk menghadiri yang Peggy ini, karena banyak acara di ABCD itu, sidang-sidang juga. Ya balik lagi ya, harusnya bisa diinfoin nggak sih gitu. Oh kami tidak bisa menghadiri karena bla 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 gitu kan, bisa. Dari H-1 ya. Iya. Tolong kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Rundown dalam seminggu yang akan disampaikan Bapak Hakim nih ya. Kita starting dari momen saat nanyain lagi apakah pihak termohon sudah siap memberikan jawabannya. Ceki Bawa. Play. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Replik itu komentar untuk balik. Untuk duplik setelah asar. Komentar biar adil ya, seperti itu. Besok nih. Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Nah. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk
nih ya untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Aku penasaran siapa yang ngomporin penontonnya buat nyorakin. Tapi balik lagi di sini juga nanti dibahas sama beberapa kuasa hukumnya ya. Yang menariknya di saat tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan itu bawa 1 ahli sama kalau nggak salah ini mah ya 5 saksi deh. Tapi di satu sisi tim kuasa hukum dari Polda Jabar itu hanya membawa 1 ahli, tidak membawa saksi gitu. Kenapa? Padahal kan yang kita tahu gitu kan ada 2 yang bisa jadi saksi itu. Pertama Aep, terus yang kedua Sudirman kan. Kan Aep muncul tuh. Iya, yakin bener apal kalau itu mah gitu. Terus katanya kan yang ngomong juga 1 orang itu teman SD-nya salah satu narapidana yaitu Sudirman. Kenapa tidak akan dihadirkan ya? Kenapa ya? Iya, dan juga setauku gitu kan kemarin-kemarin itu si Peggy Setiawan ini ditangkapnya berdasarkan saksi katanya kan salah satunya. Ya mungkin nggak bisa ada berhalangan atau kayak gimana jadi sehingga nggak bisa dihadirkan. Tapi nanti kita dengerin komentar-komentar dari para kuasa hukum nih setelah pra peradilan ini nih meluncur. Ninyo. Yes. Yang pertama komentar dari tim kuasa hukum Polda Jabar ya di repost ulang sama Noni konten kreator TikTok ya. Ada caption usai sidang Polda Jabar akan siapkan jawaban di sidang lanjutan pra peradilan Peggy Setiawan besok. Ceki wow. Play. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan hakim. Untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja Pak? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Oh, kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jalan. Ya, kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian ada dari mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Itu aja. Pak, tadi dari permohonan dari para kuasa hukum, terus kemudian apakah nanti dari Polda sendiri akan ada bukti-bukti juga yang akan bisa menjangkau untuk permohonan tersebut, Pak? Ya, kita akan bantah dalil-dalil mereka. Gitu. Saksi berapa orang Pak dari Polda? Saksi ahli aja. Dari 1 aja, 1. Ya. Kalau untuk besok kira-kira siapa aja yang akan hadir, Pak? Nah, rahasia. Nah, gitu. Ya. Nanti Jam berapa Pak? jam 9. Ya, timnya tetap. 11 orang. Ya. Makasih Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Nah kan berbeda pada saat datang komentarnya gitu kan. Kalau pada saat datang tadi kan kita bisa dengar ya hari ini agendanya membacakan gugatan dan kita menjawab gitu kan. Tapi setelah ya mungkin banyak gugatan yang ternyata atau dalil-dalil gugatannya yang di luar prediksi diskusi gitu yang akhirnya memutuskan untuk besok gitu. Karena tadi kalau aku cek emang banyak yang di luar prediksi juga sih, kayak mempertanyakan surat penyitaan motor yang dulu-dulu gitu kan.
terus surat penggeledahannya, terus kemana sekarang barang buktinya, banyak yang mungkin yang di luar prediksi gitu. Tapi kalau memang mau cek komennya, ini udah pada karetnya 2 semua nih, pedes semua ya. Kayak dari ini bisa kita baca ini, Sahliha, ini ujung-ujungnya nanti my lovely. Jawabannya aja nunggu besok, udah kayak PR anak sekolah. Tuh, ya. ketus-ketus sih. Dari Eko Amami, kenapa harus besok? Mau musyawarah dulu ya untuk nyiapin jawabannya. Azi Raja Guguk, pertanyaannya hari ini, jawabannya besok. Ini yang dikatakan siap. Nah, balik lagi, sebenarnya boleh, hakim pun memperbolehkan untuk besok dijawabnya gitu kan. Cuma kan balik lagi mengacu ke komentar pada saat kedatangan yang memberitahukan bahwa ya hari ini ada gugatan dan kita akan jawab gitu. Iya. Itu yang jadi PHP kan? Iya, jatuhnya yang kayak apa namanya? Yang pertama itu sebenarnya boleh. Dari kata Pak Arianto juga sebenarnya boleh untuk di sidang pertama itu tidak datang gitu. Cuman bagusnya ya diinfokan gitu. Ini mah udah nggak diinfokan. Terus H-1-nya ada informasi menyatakan siap. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang akhirnya bikin netizen, lah kenapa begitu? Iya, padahal semuanya udah nunggu ini. Jawabannya gitu. apa nih? Terus kalau aku tadi mau fokus ke omongan Bapak ini yang bilang, ya terserah kalau mereka nggak percaya, kita bilang kalau kita kurang bukti gitu kan, kurang nggak ada alat bukti gitu, ya terserah, kami yang pasti kami punya gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya itu kan juga yang dipengenin sama netizen ya, kalau memang ada buktinya, bukti kuat gitu, ya kasih tahu, kita kan pengen tahu buktinya apa, kan sesederhana itu. Nanti ada jadwalnya. Kalau dari tim Polda itu kalau nggak salah tadi Kamis ya. Balik lagi besok itu jawaban, respon untuk jawaban, terus respon dari respon jawaban. Rabu itu ahli, saksi juga surat dari tim kuasa hukum Peggy. Nah, Kamis nih baru ahli dan surat tanpa saksi ya, kalau sejauh ini informasi yang kita dapat ya dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Gitu. Kita ke komentar tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Just. Ninya, yes. Masih di repost sama Noni. Komentar kuasa hukum Peggy Setiawan soal Polda Jabar tidak akan ajukan saksi. Ini dugaan kuasa hukumnya ya. Ceki-ceki wow. Play. Dari agenda persidangan tadi, pihak kami sudah ditanyakan selaku pemohon, kemudian pihak kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, bukti bahwa ini terjadi salah tangkap itu apa? Tadi disebutkan memang di sidang kan ada apa? Jelas sekali ini yang pertama kami sampaikan. Peristiwa terjadi itu di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung, itu kami sudah tekankan. Saksi-saksinya pun juga jelas. Buktinya juga semuanya jelas. Jadi kita sudah menekankan itu. Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Tadi disebutkan juga kan, dijelaskan juga kan tadi karakter atau sosok yang berbeda itu seperti apa? Iya, kita sudah menjelaskan. Mulai dari ciri-ciri fisik, ya kan, kemudian alamat, ya kan, usia juga semuanya berbeda. Iya, berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ini Bang Insang ini kalau udah urusan persidangan menyala banget ya. Padahal dia jarang-jarang muncul untuk ya mungkin emang job desk-nya di tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini untuk diwawancari media nggak banyak muncul, tapi persidangan dia yang nge-lead-nya gitu.
Tapi masuk akal juga ya kalau statement dari Bang Insang ini kan, saksi itu kan harusnya kunci punya nilai, kenapa nggak dihadirkan ya? Kenapa malah jadi ahli ya? Iya. Padahal ada Aep, ada Sudirman itu yang menjadi saksi atas Peggy Setiawan, kenapa ya tidak dihadirkan? Iya, sedangkan ya aku juga setuju dengan omongan Bang siapa ini? Bang Insang. Iya, itu kalau misalnya nggak ada saksi justru menguntungkan pihak Peggy Setiawan gak sih ya, karena ya lu terus mau dapat dari mana, mau menguatkan dari saksi apa gitu bawa kan. ahli doang gitu, bawanya ahli doang gitu. Itu pun siapa nih, penasaran nanti ahli yang datang nih. Begitupun ahli dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan nih, siapa yang datang? Feelingku Bang Reza deh kayaknya, Bang Reza Indragiri kayaknya ahli yang datangnya nih. Penasaran, besok kita kasih next ya. Nih dari Noni juga, Pak Tony juga nggak mau kalah menyala di sini ya. Polda Jabar ditantang kuasa hukum Peggy untuk hadirkan saksi Aep di sidang pra peradilan. Ceki wow. Play. Ada kejutan berikutnya, di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya. Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan Aep ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan Aep, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan Aep ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui, kalau harusnya kan dilapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya dua itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan Aep dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Iya, masuk akal sih Nyo. Iya. Dua tadi itu yang mendasari penangkapan Peggy gitu. Tapi kenapa nggak dihadirkan di pra peradilan? Kan di sini mau menguji keabsahan ininya ya, penangkapan ya kan, penetapan tersangkanya. Ya apakah ini kalau tebakan dari Pak Tony untuk mengantisipasi kalau misalkan Aep dibawa habis dicecer nih. Kalau Sudirman dibawa mau diajak ngobrol dari hati ke hati sesama warga kampung gitu kan, sesama warga Cirebon gitu ya nggak menutup kemungkinan juga Sudirman nanti mungkin bakal tersentuh dan dia ngomongnya udah belak-belakan aja gitu kalau memang bener ada indikasi rekayasa yang kata Pak Tony bilang tadi gitu. Iya. Terus kalau yang misalnya yang Aep itu bahkan kan dia juga yang mengungkapkan kalau misalnya yang ke-8 ya? Iya, ke-9 ya, ke-9 orang itu pelakunya gitu. Iya. Justru ini ditambah satu lagi nih, berarti kan ya kenapa kok nggak nggak dihadirkan jadi saksi, sedangkan keterangannya dia aja tuh dipakai loh di yang 8 tahun yang lalu gitu. Iya. Ke-9 termasuk Peggy. Ini kita flashback sama statement Aep dulu meluncur. Ninyo, flashback nih ya, Arizona Galih, konten kreator TikTok. Aep saksi kunci mengaku lihat Peggy di TKP saat Aep diwawancarai Kang Deddy ceki-ceki. Wow. Play. Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran bro? Siap saya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu. Ya dia biasa nongkrong di situ, ya pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Yang namanya Peggy, sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Di lokasi? Ada. Nah, awal-awal Aep yakin ya? pas kita belum taruh nunggu berhenti. Nah, awal-awal sebelum Kang Deddy menelusuri ke keluarga gitu ya, ini keluarga terpidana. Kita kayak
oh iya gitu. Cuman kan setelah kita dengar pengakuan dari yang lain, enggak, Peggy nggak pernah ngumpul sama kita, kenal aja enggak gitu kan katanya. Terus dari mana ini Peggy yang mana? Terus juga setelah didengar-dengar lagi, oh iya alasannya dari mana kamu tahu Peggy terlibat? Ya karena dia sering nongkrong di situ. Alasannya berarti dia tidak ngomong iya waktu itu ngeliat langsung Iya. Iya ada terlibat. Iya, maksudnya kan kayak anggaplah bener yang nongkrong di situ tuh melakukan itulah ya gitu kan. Melakukan perbuatan itu. Cuman kan nggak ngejamin juga semua yang nongkrong di situ juga ikutan gitu loh kalau mau mikir kayak gitu ya. Tapi balik lagi di sini aku mah mau fokus ke Aep yang menyatakan berani. Iya, Kalau disumpah di sidang berani, tapi ya untuk di Praped ini yang informasi yang udah kita dapetin bahwa tidak akan ada saksi gitu ya. Berarti ya entah Aep ataupun Sudirman tidak akan hadir gitu, hanya ahli aja gitu yang hadir gitu. Tolonglah Santai People, gimana ini teh? Kita kasih nextnya. Cus. Iya. Yes. Nextnya kita lihat komentar usai sidang dari Bang Marwan. Jeki wow. Play. Sudah bersama kami yakni Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang Mbak. Bapak tadi boleh disampaikan Pak seperti apa sidang berlanjut, boleh dijelaskan? Tadi sidang mulai jam 9 sampai setengah 11. Pembacaan permohonan kami ya. Permohonan kami cuma 35 halaman. Melawan berkasnya dari penyidik itu sebal ini. Tapi walaupun kami hanya sedikit, kami berkeyakinan insya Allah kami dikabulkan oleh Majelis Hakim. Singkat saja Pak, apa isi permohonan tersebut secara singkat? Permohonan salah satunya kami agar Majelis Hakim membatalkan status tersangka, penetapan tersangka terhadap klien kami. Intinya sana. Baik, dari hari pertama, agenda pertama ini masih belum dijawab oleh pihak penyidik, betul ya Pak? Nah, di sinilah saya lihat belum kesiapan mereka. Berarti mereka tidak siap. Karena mereka tidak cukup bukti menurut saya. Kalau memang mereka siap, hari ini juga dibalas. Tapi mereka minta waktu besok. Tapi nggak apa-apa, kami ikutin aja. Kami maklumin, mereka nggak menguasai. Nggak menguasai karena mereka alat bukti mereka tidak cukup, tidak kuat. Itu. Dari kuasa hukum sendiri, alat bukti seperti apa, ada berapa, dan kemudian juga saksi sudah disiapkan, betul Pak? Boleh diberitahu seperti apa? Oh, kami udah siap. Saksi kami lebih kurang 5. Ditambah ahli 1 orang. Dan ahli 1 orang. Dan tambah lagi yang lain, bukti yang lain. Cukup kuat. Dan kami insya Allah, saya optimis. Optimis kami kalau ngelihat dari fakta hukum yang ada ini, 99% kami dikabulkan permohonan kami oleh Majelis Hakim. Baik, jadi Anda yakin ya pihak kuasa hukum ini juga alat bukti cukup kuat? Apakah hari juga sudah dibawa atau kemudian besok akan diperiksa oleh Majelis Hakim atau seperti apa? Sudah dibawa, tapi hari Rabu. Untuk ininya hari Rabu buktiannya. Nah, sebab sidang lagi kan besok kan? Besok pukul 9 untuk jawaban daripada termohon. Nah, nanti baru kami duplik. Baik, terima kasih Pak Marwan juga bersama para kuasa hukum yang mendampingi. Dan itu dia tadi saudara disampaikan bahwa esok akan dilanjutkan kembali sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ini yang tentu juga tadi dihadiri oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat dan juga dari pihak kuasa hukum. Kita nantikan bersama apa yang kemudian dibawa oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Apakah bukti itu cukup kuat juga dari kuasa hukum sendiri dan telah menyiapkan sejumlah saksi. Ian. Berarti ini sampai Jumat ini, terus sambung lagi Senin, nih kita bakal mantau terus hasil pra-peradilannya ya. Nggak sabar nunggu besok. Kalau aku sih beneran nih, nggak sabar pengen tahu ahli yang didatangkan sama tim kuasa hukum Peggy Setiawan itu siapa. Iya. Feelingku mah Bang Reza, feelingku loh ya. Aku juga pikir gitu. Tapi belum tahu nih siapa, belum ada bocorannya. Kalau saksi kurang lebih 5 kemungkinan. Iya. Ibnu, Bang Bondol. Parman bapaknya, terus sama Robi adiknya. Oh iya Robi ya, kemungkinan 5 itu ya, ditambah 1 ahli. Nah ahlinya siapa nih? Feelingku Bang Reza nih, udah lama gak lihat Bang Reza beraksi di persidangan gitu. Aduh, tolonglah, ini makin menarik nih. Kita tunggu besok nih ada info-info apa lagi nih. Sekarang Mamang mau meluncur kelasnya yang sepertinya Kang Deddy sudah jadi target meluncur. Nih yes. Lastnya tadi ada sempat breaking news ya, konferensi pers kuasa hukum Ketua RT Abdul Pasren dan Kavi ya, saksi kasus Vina Cirebon. Di sini memang mau nge-highlight di menit 536 kalau dari channelnya Kompas ya, saat Ibu Elsa berkomentar juga sepertinya kalau menurutku ya komentarnya kayak mengarah untuk Kang Deddy seperti menurutnya ya, menurutku ya. Ceki wow. Play. Jadi sekarang ada upaya-upaya
untuk menekan, menteror, mengintimidasi, dan mendemo, dan memberikan keterangan kebencian kepada publik bahwa klien kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dari pra-peradilan, kemudian pengadilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga gerasi. Kalau mereka mempunyai keterangan baru atau novo, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti KUHP. Tidak sebagai lawyer yang mengerti KUHP yang tidak profesional. KUHP itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di pra-peradilan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya Putra. Jadi nggak perlu lagi bicara BAP. Apalagi sudah gerasi, ada pengertian kalau gerasi itu mengakui kesalahannya di hukum supaya bisa dikurangi hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satunya berusaha mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan aja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingati dengan keras ya kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klien-klien saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringati juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena kan surat keterangannya, kelakuan baiknya kami sudah melakukan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyalon bahaya ya. Itu aja saya peringati. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari yang aku tangkap sih ini tertuju untuk Kang Deddy gitu kan, karena ya kemungkinan besar Kang Deddy bakal nyalon ya untuk Gubernur Jabar gitu. Jadi peringatan tadi kemungkinan besar buat Kang Deddy gitu. Kalau aku tangkap ya after peringatan nih, kalau lu masih nih ya masih mungkin menyudutkan Pak RT kali ya atau seperti apa gitu, akan kemungkinan akan dilaporkan karena tadi kan ada omongan kalau buat nyalon nih bakal nggak bisa lu kalau udah ada surat lapor atau apa gitu. Aku nggak ngerti pokoknya Maya. Iya. Cuman aku masih nggak tahu deh, katanya tadi kan jangan kalau mau kampanye tuh jangan pakai cara-cara yang nggak bener gitu kan. Iya, aku sih mikirnya nggak benernya dari sudut pandang yang mana dulu nih gitu kan. Ya enggak, berarti menurut kacamata Ibu Elsa kampanye seperti ini tidak benar karena balik lagi kan menurut kacamata beliau kan nggak benar karena merugikan klien dia gitu kan. Iya, yang merasa kayaknya kemarin sempat ada obrolan dibilangnya dipersekusi, merasa terintimidasi karena adanya demo-demo itu, terus adanya pengajian di situ gitu, ibaratnya ada warga di situ gitu. Jadi tadi tuh yang aku tangkap itu peringatan keras buat Kang Deddy Mulyadi karena sudah masuk ke pusaran kasus ini gitu dan berada di sisinya pihak keluarga terpidana gitu. Satu people komentarnya monggo silakan. Gak usah terlalu banyak kita Maya. Menunggu besok aja. Kebetulan hari ini gak ada super thanks. Jadi langsung dari sini kita tutup aja kali ya. Besok semoga bisa memuaskan para netizen ya jawaban yang akan diberikan oleh tim hukum Polda Jabar. Terus juga respon dari kuasa hukum Peggy Setiawan, terus juga
dibalas lagi kan sorenya tuh respon dari tim Polda Jabar yang merespon soal respon dari banyak kata responnya. Iya banyak. Ya, pokoknya besok tuh saling merespon gitu. lah pokoknya. Penuh gitu. Gara-gara hari ini tidak bisa menjawab. Habisnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, Abu dan Pakun yang nangis minta keluar. Dua kakak ciao dulu dan ciao.